Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elabian Syaldiono dengan NIM 64232548 dari kelas 645E01 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi pada perusahaan Teknova. Jadi itu yang pertama itu adalah konteks. Jadi konteks perusahaan Teknova ialah perusahaan Teknova memiliki budaya awal yang kuat seperti inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim. Namun, gaya kepemimpinan yang baru, yang kaku, dan terpusat, itu cenderung kurang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi yang menurun, menyebabkan budaya kolaboratif menjadi lemah. Dan selanjutnya itu adalah peran seorang pemimpin, yang dimana seorang pemimpin memiliki peran sentral bukan hanya sebagai manajer, tetapi sebagai arsitek dan penjaga budaya. Seperti yang terdapat pada nomor 1, itu tugas pemimpin adalah menjadi role model atau teladan hidup, yang dimana pemimpin harus mencontohkan langsung nilai-nilai budaya, misalnya seperti berinovasi, bersaing, terbuka, dan bekerja sama dalam setiap tindakan dan keputusan sehari-hari. Dan yang selanjutnya itu, jika budaya adalah keterbukaan, pemimpin harus bersedia menerima masukan dan kritik. Dan yang kedua itu ada mengkomunikasikan dan menegaskan nilai-nilai, yang dimana secara teratur pemimpin harus mengartikulasikan visi dan nilai-nilai budaya. Mereka harus memastikan setiap karyawan memahami mengapa nilai-nilai ini penting dan bagaimana menetapkannya. Dan yang ketiga itu ada mengalokasikan sumber daya dan merancang struktur perusahaan, yang dimana pemimpin harus memastikan sistem, struktur, organisasi, dan alokasi anggaran mendukung budaya. Dan yang keempat ini ada pengambilan keputusan yang konsisten dan bagus. Setiap keputusan strategis termasuk pekerjaan, promosi, dan layoff harus sejalan dengan nilai-nilai budaya. Dan yang kelima ini mengkomunikasikan dan menegaskan nilai-nilai, yang dimana pemimpin harus memberikan apresiasi bagi perilaku yang sesuai dengan budaya dan memberikan sanksi berupa koreksi bagi pelaku yang melanggarnya demi menjaga standar. Dan selanjutnya itu adalah hubungan antara komunikasi, yang dimana komunikasi yang efektif adalah fondasi vital bagi keberhasilan mempertahankan budaya organisasi. Dan yang pertama itu ada keterbukaan dan kejujuran, yaitu menciptakan kepercayaan dan rasa aman secara psikologis untuk berbagi ide dan kritik, yang sangat penting untuk inovasi. Dan yang kedua itu ada konsistensi pesan, seperti pemimpin harus selalu mengulang pesan budaya yang sama melalui berbagai saluran. Pengulangan ini akan menginternalisasikan nilai-nilai pada karyawan. Yang ketiga ini ada saluran dua arah atau two-way communication, yang dimana memungkinkan masukan, pertanyaan, dan diskusi dari bawah ke atas. Hal ini penting untuk budaya kerjasama tim dan kolaborasi. Dan yang keempat itu adalah pendengar yang aktif atau active listening, yang dimana pemimpin yang mendengarkan secara aktif menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan, memperkuat budaya penghargaan dan inklusi. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif adalah media transmisi budaya. Tanpa komunikasi yang terbuka, konsisten, dan dua arah, nilai budaya akan memudar dan digantikan oleh nilai-nilai baru yang mungkin tidak diinginkan, seperti ketidakpercayaan atau individualisme. Komunikasi yang efektif memastikan karyawan merasa memiliki budaya tersebut, bukan hanya diperintah. Sekian presentasi saya pada kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.